Perang saudara dalam peristiwa Paragreg sedikit mereda ketika Suhita naik tahta. Namun perseteruan antar anggota keluarga kerajaan Majapahit tak berhenti di situ. Pararatonlah yang menamai perang saudara setelah Hayam Wuruk mangkat itu dengan Paragreg atau peristiwa huru-hara. Pemicunya perebutan singgasana antara suami Kusumawardhani yaitu Wikramawardhana dengan saudara tiri Kusumawardhani yaitu Bhre Wirabumi. Wirabumi menuntut tahta dari Wikramawardhana, namun Wirabumi tak berhak atas tahta Majapahit karena putra Hayam Wuruk dari Selir. Posisi putri mahkota disandang Kusumawardhani, anak Padukasori permaisuri Hayam Wuruk. Paragreg berakhir setelah Wirabumi mati, namun perang saudara terus terjadi. Secara turun-temurun Majapahit diperintah oleh garis keturunan langsung Sanggrama Wijaya atau Raden Wijaya sampai ke Suhita, cucu Hayam Wuruk yang memimpin Majapahit dari tahun 1427 sampai 1447 Masehi. Dari perkawinannya dengan Hyang Parameswara, Suhita tak memperoleh keturunan. Dia digantikan saudara tirinya yaitu Sri Kertawijaya yang memerintah pada tahun 1447 sampai 1451. Sri Kertawijaya adalah putra Wikramawardhana dari Selir. Dyah Kertawijaya adalah Raja Majapahit yang memerintah tahun 1447 Masehi sampai 1451 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakrama Wardhana. Menurut Pararaton, Kertawijaya adalah putra Wikramawardhana dari Selir dan merupakan adik tiri dari Suhita, Ratu Majapahit ke-6. Putra Wikramawardhana yang lain adalah Hyang Wekasing Suka, Bhre Tumapel, dan Suhita. Sebelum menjadi raja, Kertawijaya pernah menjadi Bhre Tumapel III, yaitu menggantikan kakaknya Manggalawardhana yang meninggal awal tahun 1427. Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana memiliki permaisuri bernama Ratu Daha Jayawardhani Dyah Jayaswari. Memiliki 3 putra yaitu Rajasawardhana Dyah Wijaya Kumara atau Sang Sinagara, Girisawardhana Dyah Suryawikrama, dan Singawikramawardhana Dyah Suraprabawa. Kertawijaya naik tahta menggantikan Suhita pada tahun 1447. Pada masa pemerintahannya sering terjadi gempa bumi dan gunung meletus. Juga terjadi peristiwa pembunuhan penduduk Tidung Galating oleh keponakannya yaitu Bhre Paguhan putra Bhre Tumapel. Dalam Prasasti Waringin Pitu disebutkan bahwa Kertawijaya bersifat Dewa Wisnu, memiliki jiwa yang tinggi dalam pemujaan terhadap para dewa, dan diibaratkan matahari, menyilaukan mata, bersumarak bersih nirmala yang disebabkan kemegahan beliau karena pada tubuh sang raja mengeluarkan cahaya
atau aurora. Sudah barang tentu sang raja memiliki ilmu supranatural yang sangat tinggi. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Dyah Kertanegara ini bernama Raden Hardi Wijaya putra Prabu Murdaningkung. Raden Hardi Wijaya ini naik tahta dengan sebutan Prabu Brawijaya I dengan patihnya Panular II, Adipati Patih Demang Panular II, Pangeran Demang. Kehidupan Prabu Brawijaya I ini penuh kemewahan dan kebahagiaan. Di tahun pertama bertahta, Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana mengeluarkan prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Waringin Pitu. Prasasti ini dikenal pula sebagai Prasasti Surondakan karena ditemukan di desa Surondakan, Trenggalek. Namun sesungguhnya prasasti ini dikeluarkan untuk daerah Waringin Pitu yang sekarang menjadi desa Ringin Pitu, Tulung Agung. Prasasti Waringin Pitu dikeluarkan Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana Dyah Kertawijaya pada tahun Saka 1369 bulan Margasira tanggal 15 Sukla Paksa, hari Rabu Umanis, Wuku Kurantil. Dalam penanggalan Masehi bertepatan dengan hari Rabu Manis tanggal 15 Februari tahun 1447. Isi pokok dari Prasasti Waringin Pitu adalah penetapan atau pengukuhan daerah Waringin Pitu sebagai Dharma Perdikan kerajaan bernama Rajasa Kusumapura, karena di daerah ini terdapat tempat pendarmaan Sri Paduka Parameswara Kertawardhana, ayah Sri Maharaja Hayam Wuruk yang wafat pada tahun 1386 Masehi. Prasasti Waringin Pitu menyebutkan 14 keraton bawahan Majapahit dan 10 anggota Wangsa Girindra menepati istana masing-masing sebagai penguasa keraton bawahan Majapahit. Pertama, Paduka Batara Ringdaha Sri Batara Jayawardhani Dyah Jayeswari. Kedua, Paduka Batara Ring Jagaraga Sri Batara Wijaya Indudewi Dyah Wijaya Duhita. Ketiga, Paduka Batara Ring Kahuripan Rajasawardhana Dyah Wijaya Kumara. Keempat, Paduka Batara Ring Tanjung Pura Manggala Wardhani Dyah Suragarini. Kelima, Paduka Batara Ring Pajang Dyah Sureswari. Keenam, Paduka Batara Ring Kembang Jenar Raja Nanda Iswari Dyah Sudarmini. Ketujuh, Paduka Batara Ring Wengker Girisawardhana Dyah Suryawikrama. Kedelapan, Paduka Batara Ring Kabalan Mahamahisi Dyah Sawitri. Kesembilan, Paduka Batara Ring Tumapel Singa Wikramawardhana Dyah Suraprabawa. Kesepuluh, Paduka Batara Ring Singapura Rajasawardhana Dewi Dyah Seripura. Kesebelas, Paduka Batara Ring Matahun Wijaya Parakrama Dyah Samarawijaya. Kedua-belas, Paduka Batara Ring Wirabumi Rajasawardhana Indudewi Dyah Pureswari.
Ke-13 Paduka Batara Ringkeling Girindrawardana Dyah Wijaya Karana. Ke-14 Paduka Batara Ring Kalinggapura Kamala Warna Dewi Dyah Sudayita. Beberapa keraton bawahan yang pernah lama muncul di Majapahit seperti Mataram, Lasem, Pamotan, Paguhan, Pandan Salas tidak tercatat. Pada tahun 1447 Masehi ada dua keraton baru di Majapahit, yaitu Kembang Jenar dan Kalinggapura. Serat Pararaton yang ditulis setelah Majapahit runtuh menyebut Bri Kertabumi atau raja yang bertahta di Keraton Kertabumi. Akan tetapi pada Prasasti Waringin Pitu, Keraton Kertabumi tidak tercatat. Ini dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1447 Masehi, Bre atau raja di Keraton Kertabumi belum lahir atau Keraton Kertabumi belum dibangun. Prasasti Waringin Pitu bertahun 1447 Masehi menulis 3 rakyan mantri Katrini. Ketiganya Saksat Trisakti Vataro Bayakula Vicuda, yang artinya seperti 3 manusia utama titisan dewa yang disucikan dari segala mara bahaya. Di antaranya adalah pertama, Rakyan Mantri Hinu Dyah Sudewa. Kedua, Rakyan Mantri Sirikan Dyah Sudarkara. Ketiga, Rakyan Mantri Halu Dyah Jubung. Prasasti Waringin Pitu juga menulis para tanda mantri Pakirakiran atau dikenal sebagai Sang Panca Wilwatikta. Yang pertama, Rakyan Rangga Empu Capana. Yang kedua, Rakyan Kanuruhan Empu Samparka. Yang ketiga, Rakyan Demung Empu Pambubuh. Yang keempat, Rakyan Tumenggung Empu Gading. Yang kelima, Rakyan Mapateh Majapahit Gajah Geger. Prasasti Waringin Pitu menulis 4 Darmau Papati atau pejabat pemutus sengketa hukum dan berbagai perselisihan. Yang pertama, Sang Pamegat Kandanan Atuha Dang Acarya Naradara Bodatarka Parisa Mapta, putus pengetahuan dalam ilmu mantik agama Buddha. Kedua, Sang Pamegat Kandangan Rare Dang Acarya Jinendra Bodatarka Parisa Mapta, putus pengetahuan dalam ilmu mantik agama Buddha. Ketiga, Sang Pamegat Manguri Dang Acarya Taranata Waisesika Parisa Mapta, putus pengetahuan dalam ilmu Waisesika. Keempat, Sang Pamegat Pamutan Dang Acarya Arkanata Nyayauyakarana Parisa Mapta, putus pengetahuan dalam ilmu mantik dan bahasa. Prasasti Waringin Pitu juga menulis 2 Dharma Dyaksa atau pemimpin utusan agama. Yang pertama, Dharma Daksa Ring Kasaiwan Dang Acarya Iswara Sidanta Paksa, penganut agama Siwa aliran Sidanta. Yang kedua, Dharma Daksa Ring Kasaugatan Dang Acarya Sastra Raja Bodatarka Parisa Mapta, putus pengetahuan dalam ilmu mantik agama Buddha. Dyah Kertawijaya turun tahta sesudah gagal menghadapi pemberontakan Raja Sawardana, di mana semula
Raja Sawardana merupakan penguasa di daerah Pamotan, Keling, dan Kahuripan. Karenanya Raja Sawardana dikenal dengan Bre Pamotan, Bre Keling, atau Bre Kahuripan. Kertawijaya wafat pada tahun 1451. Ia dicandikan di Kertawijayapura. Kedudukannya sebagai raja digantikan Raja Sawardana. Hubungan antara Raja Sawardana dengan Kertawijaya tidak disebut secara tegas dalam Pararaton, sehingga muncul pendapat yang mengatakan kalau Raja Sawardana naik tahta setelah membunuh Kertawijaya. Pendapat lain mengatakan Raja Sawardana adalah putra Kertawijaya yang nama aslinya tercatat dalam Prasasti Waringin Pitu sebagai Dyah Wijaya Kumara.